Seringkali kita terjebak dalam kegelapan kecemasan. Seolah-olah, semua yang kita impikan hanya tinggal mimpi yang tak akan pernah terwujud. Ketika harapan mulai memudar, kita seringkali terjebak dalam perasaan putus asa yang menyesakan. Padahal, kita adalah umat yang dianugerahi kekuatan dari doa dan ikhtiar. Jangan biarkan kecemasan menguasai kehidupanmu, saudariku. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bangkit. Kemandekan bukan karena Tuhan, melainkan karena ketidakmauan kita untuk melakukan perubahan. Cobalah untuk menengok ke dalam diri. Apa yang telah kau lakukan untuk mencapai impianmu? Apakah kamu sudah berikhtiar sekuat tenaga? Kecemasan lebih dari sekadar rasa takut. Itu adalah sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam dirimu. Saat kamu terus terjebak dalam kecemasan, kamu sama saja menutup pintu-pintu yang disiapkan Allah untuk meraih kebangkitan. Jangan biarkan dirimu terpojok tanpa melakukan apapun, karena kesempatan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang. Cobalah untuk mengingat momen ketika semua terasa semakin berat. Saat kamu menatap layar ponsel, membaca pesan-pesan yang mengingatkan betapa banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapi, rasanya menyeramkan. Seperti ada beban di pundakmu, seolah dunia ini terlalu berat untuk kau pikul. Kamu merasa sendirian dalam keramaian, terasing meski di tengah orang-orang tersayang. Apakah kamu ingat saat-saat itu? Ketika kecemasan menyelinap ke dalam hati, menyembunyikan harapan yang pernah ada. Muslimah, ada kalanya kita merasa seolah-olah perjuangan kita sia-sia. Kamu bekerja keras, namun seringkali hasilnya tidak sesuai harapan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan dirimu? Rasa cemas ini menghimpit berharap hingga kamu tak mampu mengambil tindakan. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah realitas pahit yang harus kau hadapi. Saat jiwa mulai meragukan, ingatlah bahwa jalan menuju perubahan tidak pernah mulus. Pikirkan seorang ibu yang harus mengurus rumah sambil tetap bekerja. Dia terjaga hingga larut malam, berusaha mengerjakan semuanya sendirian. Kelelahan itu nyata, namun harapan untuk anak-anaknya selalu menguatkan. Atau seorang mahasiswa yang tahu tugasnya menumpuk, tetapi justru terhanyut dalam rasa cemas dan menunda setiap langkah. Misalnya, dia memilih bermain ponsel ketimbang menyelesaikan tugas yang membebani pikirannya. Semua ini bukan hanya sekadar contoh. Ini adalah gambaran nyata ketika kamu merasa cemas tapi juga tak ingin mengorbankan ikhtiar. Kecemasan bukan tanda kelemahan. Ini adalah refleksi dari keinginan yang mendalam, namun seringkali menghasilkan keputusan yang membuat kita terpuruk. Saat kamu mengabaikan sifat cemasmu, kamu mengabaikan kekuatanmu untuk berjuang. Ingatlah, hidup yang stagnan bukanlah nasib yang ditetapkan. Stagnasi datang dari dalam dirimu. Ketika kamu terus membiarkan kecemasan menguasai pikiran dan perasaan, kamu pun menutup diri dari peluang-peluang yang sebenarnya bisa kamu raih. Ingat, Allah sudah mengatur jalanmu. Ikhtiarmu adalah kunci untuk membangkitkan harapan yang terbenam. Hanya dengan sedikit tindakan nyata, kamu bisa mulai merubah skenario hidupmu. Berhenti menunggu, berhenti meragu. Kamu punya kekuatan untuk keluar dari rasa cemas yang menenggelamkan. Panggillah semangatmu, saatnya melangkah dengan percaya diri tanpa membiarkan kecemasan menenggelamkan ikhtiar dan doamu lagi. Coba bayangkan seorang mahasiswa yang datang ke kelas dengan perasaan cemas. Penuh tekanan, pikirannya berputar tentang tugas yang terus menumpuk. Dia tahu sebenarnya waktu yang dimiliki cukup. Namun, rasa cemas lebih menguasainya, hingga dia malah menunda mengerjakan tugasnya.
Rasa takut akan hasil yang tidak sesuai harapan menghalanginya untuk bergerak. Sekarang ingat seorang ibu rumah tangga yang seharian mengurus anak, menyelesaikan tugas rumah, sementara suaminya bekerja keras di luar. Setiap hari, ia berdoa agar keluarganya cukup. Namun, dalam setiap harapan itu, ada keraguan. Apakah cukup? Dia berusaha sekuat tenaga dan tetap tersenyum, meski hatinya diliputi rasa cemas. Kita juga sering menemui seorang dokter di rumah sakit, menghadapi pasien dengan tenang saat situasi sedang ramai. Dia menghabiskan waktunya di tengah kesibukan, namun dalam hatinya, dia kadang merasa cemas akan kondisi pasien. Rasanya berat, tetapi ia terus menjalani tugasnya dengan penuh dedikasi, menahan beban tanpa menunjukkan keraguan. Cobalah melihat bagaimana sehari-hari kita dikelilingi oleh contoh-contoh ini. Ketika rasa kecemasan datang, itu bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak di antara kita. Setiap orang berjuang, tapi tidak semua berhasil berani melawan rasa cemas tersebut. Kecemasan kadang membuatmu berada dalam zona nyaman yang palsu. Ingin melangkah, ingin berjuang, namun selalu tertahan. Rasa cemas itu senantiasa ada. Menjadi realita hidup, terasa nyata dalam setiap keputusan hariannya. Satu kalimat yang bisa merangkum perasaan ini, banyak yang berbicara tentang harapan, tapi sedikit yang bertindak untuk mewujudkan harapan itu menjadi nyata. Ini bukan sekadar tentang menunggu, tapi tentang melangkah. Ketika kamu merasa cemas, ingatlah, itu tanda bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Dalam setiap langkah, pahami bahwa kecemasan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, rasa cemas bisa menjadi penggerakmu untuk bertindak. Setiap individu memiliki perilaku dan reaksi yang berbeda ketika menghadapi kecemasan ini. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan perasaan itu membuatmu terdiam. Saatnya untuk bangkit, berjuang, dan menghadapi kenyataan. Mungkin kamu belum pernah menyadari, tetapi contoh sederhana seperti ini menunjukkan seberapa besar dampak kecemasan terhadap hidup kita. Jangan biarkan kecemasan menghentikan langkahmu menuju impian. Kecemasan yang dibiarkan terus-menerus bisa merusak potensi dan bakat yang sebenarnya ada dalam dirimu. Yakinlah, ada kekuatan dalam setiap diri kita untuk bangkit dan berjuang meskipun di tengah kecemasan. Saat kamu berada dalam titik terendah, cobalah ingat kembali dialog dalam diri. Ada dua suara dalam dirimu, satu yang menyuruh untuk menyerah, dan satu lagi yang berteriak untuk bangkit. Saat ketidakpastian berhadapan dengan harapan, seharusnya harapan yang memenangkan pertarungan itu. Jangan biarkan ketidakpastian menambah cetakan pada jiwamu. Ketika seorang mahasiswa akhirnya memutuskan untuk mengerjakan tugasnya, dia menemukan kembali semangat yang hilang. Perjuangan yang membutuhkan keputusan untuk melawan rasa malas. Momen itu bisa menjadi awal bagi perubahan. Ketika seorang ibu menghadapi kesulitan dengan berdoa, dia menemukan kekuatan baru, berani bertindak meski terasa berat. Ini adalah turning point yang setiap orang butuhkan untuk bangkit. Mengambil langkah kecil, memilih untuk tidak lagi terjebak dalam masalah yang membebani, adalah keputusan berani yang bisa membuka pintu peluang. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi itu adalah langkah yang kamu butuhkan untuk menggerakkan hidupmu ke arah yang lebih baik. Ingatlah, jangan menanti keajaiban datang menghampiri. Kamu adalah pahlawan dalam hidupmu sendiri. Ketika rasa cemas meresapi setiap pikiranmu, munculkan keberanian. Karena setiap langkah kecil akan membawamu ke arah yang lebih baik. Saat kamu berani memilih untuk bertindak,
Sesungguhnya kamu sedang menempatkan diri pada jalur perubahan yang signifikan. Jangan takut untuk membuat keputusan yang bisa mengubah jalur hidupmu. Keberanian ini akan membawamu mengeksplorasi potensi yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan lupakan momen itu, karena setiap momen memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupmu. Berani bermimpi, berani bertindak, dan berani untuk tidak lagi terhenti oleh rasa cemas yang mengekang. Ketika kamu berada di titik ini, ingatkan diri sendiri bahwa keberanian bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang tetap melangkah meski ada rasa takut. Setiap keputusan yang kamu buat hari ini akan menentukan langkahmu di masa depan. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan jangan biarkan keraguan kembali masuk ke pikiranmu. Sikap proaktif akan membawamu menuju jalan yang lebih baik dan jauh dari ketidakpastian yang membelenggu. Saatnya untuk menata semua pikiran dan perasaan. Ketika kamu sudah merasa lelah dengan kecemasan, itu adalah tanda untuk mulai bergerak. Berhenti meminta dan menunggu, tetapi beraksi. Berdoa bukan hanya menunggu, tetapi juga berusaha. Hiduplah dengan penuh keyakinan bahwa setiap ikhtiar akan diiringi dengan hasil yang lebih baik. Jangan biarkan ketidakpastian menenggelamkan harapanmu. Berjuanglah, walau ada rasa cemas. Ingat, tidak ada perjalanan yang tanpa kesulitan. Kamu memiliki potensi untuk mengubah rintangan menjadi peluang. Jangan anggap enteng doa dan ikhtiar. Jadikanlah keduanya sebagai landasan dalam setiap langkah yang kau ambil. Kemandekan hidup itu ada dalam dirimu sendiri. Saatnya bangkit dan bergerak, kamu layak untuk lebih baik. Mungkin langkah tersebut tampak kecil di awal, tetapi percayalah, setiap usaha yang tulus akan mendatangkan perubahan yang berarti dalam hidupmu. Berhentilah menunggu. Kini saatnya bertindak dengan sepenuh hati menjawab panggilan hidupmu. Ketika langkah-langkah kecil itu bersatu, kamu akan melihat hasil yang besar. Kesuksesan seringkali berasal dari konsistensi dalam setiap tindakan yang kamu ambil. Jangan ragu dan teruslah bergerak. Kemenangan bukanlah milik mereka yang hanya menunggu, tetapi bagi mereka yang berani melangkah. Maju terus, kamu bisa mencapainya. Akhirnya, percayalah pada dirimu sendiri. Kekuatan untuk bangkit dan berjuang ada dalam setiap jiwa. Semua yang kau butuhkan telah ada di sana, menanti untuk diwujudkan. Ingat, perjalanan ini adalah milikmu. Jangan biarkan kecemasan mengudar dari perjalananmu. Sebuah langkah kecil bisa menjadi titik awal untuk semua harapan dan impian yang selama ini kau impikan dengan penuh harapan dan keyakinan.